Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para akhwat dan ummahat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, akhwat dan ummahat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa pertemuan kita telah selesai dari pembahasan dan praktek
kita reviewnya mungkin ya, tidak terlalu mendetail sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita reviewnya lebih singkat dibandingkan dengan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kita akan mereview terkait tentang bagaimana tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang ketika hendak berwudu, maka yang pertama kali dia lakukan adalah mengucap Bismillah. Ya, mengucap Bismillah atau disebut dengan tasmiyah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sah salat seseorang yang tidak dia dalam kondisi berwudu terlebih dahulu, sebagaimana juga tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum air menyentuh anggota badan kita, maka terlebih dahulu kita mengucapkan Bismillah. Bagaimana kalau kemudian kita wudu di dalam toilet, di dalam kamar mandi? Apakah tetap dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan Bismillah? Jawabannya apa itu? Tetap dianjurkan dan dibolehkan bagi kita untuk membaca Bismillah, hanya saja dibacanya lebih baik di dalam hati. Kemudian setelah membaca Bismillah, berikutnya adalah kita dianjurkan untuk mencuci atau membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali dengan menyela-nyela di antara masing-masing telapak tangan. Ya, telapak tangan yang kanan kita basuh atau kita cuci sebanyak 3 kali. Kemudian telapak tangan yang kiri juga kita cuci dan kita basuh sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Dan pernah kita sampaikan, mencuci telapak tangan sebelum wudu ini kalau kemudian kita lakukan setelah bangun tidur, maka hukum daripada mencuci kedua telapak tangan sebelum wudu itu hukumnya adalah apa? Adalah wajib. Ya, adalah wajib. Sedangkan kalau kemudian kita berwudu tidak kemudian didahului dengan apa? Dengan tidur terlebih dahulu, kita memang dalam kondisi yang terjaga, maka hukum daripada membasuh telapak tangan menurut sebagian para ulama adalah apa? Adalah sunnah. Jadi yang lebih dan sangat ditekankan bagi seseorang yang ingin berwudu untuk kemudian dia benar membasuh kedua telapak tangannya sebelum berwudu adalah pada saat dia bangun dari tidur. Kemudian setelah mencuci atau membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian selanjutnya adalah yaitu madmadah dan juga istinsyaq,
yaitu berkumur sekaligus beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Dan ini lebih afdolnya, lebih utamanya dilakukan secara bersamaan. Ya. Jadi sebagian air yang kita ambil menggunakan tangan kanan ini, sebagian kita masukkan ke mulut untuk digunakan berkumur-kumur, sedangkan sebagian yang lainnya kita hirup ke dalam hidung, atau yang disebut dengan apa? Dengan istinsyak. Ini lebih utamanya. Jadi lebih afdalnya berkumur-kumur dan juga beristinsyak ini dilakukan secara bersamaan. Ya, diambil dengan menggunakan tangan kanan kita ambil air, lalu kemudian sebagian yang kita masukkan ke mulut dikumur-kumur, dan sebagian yang lainnya kita masukkan ke dalam hidung. Nah, ini kalau belum terbiasa memang agak susah, terutama yang kita mungkin biasa misahin ya, air untuk kumur dengan air untuk beristinsyak. Sah, tetap sah. Ya. Enggak apa-apa. Kita katakan tadi lebih utama. Ya, kita katakan lebih utama, lebih baik. Enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah sebenarnya, tapi lebih baiknya. Ya. Jadi selalu yang kita katakan di sini bahwasannya yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada nanti yang seseorang melakukan di luar dari ketentuan tadi, maka dilihat kalau kemudian yang dibasuh adalah merupakan perkara-perkara yang hukumnya sunnah, maka tidak apa-apa kalau kemudian seseorang meninggalkannya. Tapi yang lebih utama adalah apa? Kita tetap jalankan seluruhnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tangan kanan, tadi ambil air, tampung airnya, sebagian kemudian kita masukkan ke mulut untuk digunakan berkumur-kumur, sebagian yang lainnya kita masukkan yaitu untuk beristinsyak. Ya. Boleh nggak beristinsyak pada saat kita berpuasa? Boleh. Boleh nggak berkumur-kumur juga pada saat kita berwudu dalam kondisi berpuasa? Boleh. Tetap disunnahkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Dan bersungguh-sungguhlah kamu ketika beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, kecuali dalam keadaan apa? Berpuasa. Kalau berpuasa ya sekedarnya saja, tidak kemudian dihirup secara kuat, khawatirnya nanti akan masuk ke dalam tubuh dan itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian setelah istinsyak, kemudian istinsar. Kita pegang hidung kita dengan menggunakan tangan kiri, lalu kemudian dikeluarkan, ditekan, didorong keluar. Ya, ini juga dilakukan sebanyak berapa? Sebanyak tiga kali. Kumur-kumurnya 3 kali, istinsyak dan istinsarnya juga tiga kali. Kemudian setelah itu baru membasuh wajah atau muka. Telah kita sampaikan bahwasannya yang dimaksudkan dengan wajah atau muka yang wajib terkena oleh air pada saat kita berwudu itu ada batasan-batasannya. Kalau batasan bagian atasnya adalah mulai dari tempat batasan tumbuhnya rambut. Ini bagian atasnya. Adapun bagian bawahnya adalah
ya, yaitu persis tempat di mana tumbuhnya jenggot, ya, namanya pada dagu. Ya, ini adalah batasan bawah daripada dinamakan wajah yang harus kemudian terkena oleh air. Adapun bagian samping kiri dan kanan maka itu adalah sampai ya daging yang ya daging apa namanya ini? Daging yang tumbuh di sini, bukan daging tumbuh, memang daging yang apa namanya? Yang di dekat telinga ini. Ini namanya apa? Hah? Ya inilah ya, yang daging yang menonjol di sini ya, yang menonjol di dekat telinga. Boleh nggak kemudian sampai apa namanya dibaru sampai sini, bagian telinganya kena? Boleh. Ini diriwayatkan sebagian dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah batasan wajah yang harus terkena oleh apa? Oleh air pada saat kita berwudu. Jadi enggak kemudian hanya wajah bagian depannya saja. Ya. Kalau kemudian seseorang berwudu hanya bagian depan ini saja tanpa menyentuh batasan-batasan bagian sampingnya, maka wudunya menjadi tidak sah. Ya, menjadi tidak sah. Demikian dengan wajah atau muka kita juga basuh, kita cuci juga sebanyak berapa? Sebanyak tiga kali. Boleh tidak satu kali? Boleh. Kalau kita merasa cukup satu kali, maka cukupkan dengan satu kali. Kalau enggak cukup, ya maka boleh dua kali. Kalau masih merasa belum yakin dan belum cukup, maka basuhlah sampai tiga kali. Tapi tidak boleh lebih dari berapa? Dari tiga kali. Ya, tidak boleh lebih dari tiga kali. Lebih dari 3 kali kita basuh, maka itu jatuhnya adalah makruh. Ya, maka batasannya adalah sampai tiga kali. Boleh enggak wajah ini kita basuh satu kali, atau kemudian wajah 3 kali, kemudian tangan 2 kali, kemudian kaki cuma sekali? Jawabannya adalah boleh, tidak harus sama. Ya, dan ini ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu saat beliau membasuh wajah beliau sebanyak 3 kali dan juga kemudian mencuci tangan beliau sebanyak dua kali. Jadi nggak harus apa namanya bilangannya sama. Kalau wajahnya sekali, tangannya juga sekali, kakinya juga sekali. Enggak. Kalau kemudian wajahnya 3 kali, tangannya juga 3 kali, kakinya juga berarti tiga kali tidak. Jadi selama kita merasa cukup dan merasa yakin bahwasanya seluruh bagian daripada anggota wudu tersebut telah terkena oleh air, maka silahkan. Kalau cukup dengan 1 kali, ya 1 kali, 2 kali, ya 2 kali, atau kemudian 3 kali, ya 3 kali. Nah, ini wajahnya. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu mencuci tangan sampai apa? Sampai siku. Ya, mencuci tangan sampai siku. Sudah kita jelaskan yang namanya tangan dalam syariat Islam ini namanya tangan. Ya. Makanya petunjuknya di dalam Al-Qur'an wamsahu biruhusikum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai apa? Sampai siku. Batasannya adalah sampai siku. Ya boleh cara membasuhnya dari ujung jari sampai kemudian ke siku, atau kemudian dari siku dulu sampai kemudian apa? Ke jari. Mana aja. Ya, mana yang lebih memudahkan, mana yang lebih leluasa buat kita. Sebagian orang ada yang lebih leluasa mulai dari apa? Ujung jari sampai ke siku. Sebagian ada yang lebih leluasa dari siku sampai ke jari. Nah, ini juga dilakukan sebanyak berapa? 3 kali. Ya. Dan ingat yang dimulai adalah bagian anggota tubuh yang kanan terlebih dahulu, diselesaikan 3 kali yang kanan dulu sambil di sela-sela di antara jari jemari ya sampai siku. Setelah ini 3 kali baru kemudian kita berpindah ke tangan yang sebelah
sebelah kiri. Jangan diselang-seling. Ya, tapi yang kanan dulu selesaikan. Begitu yang kanan selesai, baru kita beralih ke tangan yang sebelah kiri. Dan kita dianjurkan untuk melebihi, ya, air yang sampai ke anggota tubuh kita tersebut dari batasan-batasan yang telah Allah sampaikan. Jadi kalau misalkan tadi di dalam masalah tangan Allah sampaikan batasannya adalah sampai apa? Sampai siku. Ya, dianjurkan lagi kalau kemudian bisa melebihi dari situ. Itu namanya burqan muhajjalin. Ini adalah tanda yang nanti umat Islam, ya, akan terlihat berbeda dibandingkan dengan umat-umat yang lain, yaitu disebabkan karena bekas-bekas wudunya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di antara kalian yang bisa semakin memperlebar dan memperpanjang tanda tersebut, maka lakukan. Makanya sebagian salaf ada yang ketika berwudu, ketika mencuci atau membasuh tangannya, ada yang sampai ke bagian lengan, bahkan ada yang sampai membasuh sampai ke bagian apa? Ketiak. Ya, karena ini adalah anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bisa dilewatin dari batasan yang telah disebutkan, itu jauh lebih baik. Ya, tapi nggak boleh kurang dari batasan tersebut. Ya, otomatis berarti kalau orang kemudian basuh tangan tidak sampai mengenai sikunya, berarti wudunya menjadi apa? Menjadi tidak sah. Ya. Nah, tidak, khawatirnya nanti airnya tidak akan sampai ke mana? Ke sikunya. Siku ini kan terletaknya di bagian bawah, mirip-mirip sama yang namanya apa? Kumit di kaki. Jadi air khawatirnya tidak akan sampai menyeluruh ke bagian tangan yang kita diperintahkan untuk terkena olehnya air, ya, dikarenakan kita tidak menggunakan tangan kita untuk membantu air tersebut menjangkau bagian-bagian tangan yang susah untuk dilalui oleh air. Ya, maka dibantu pakai tangan. Ya, kenapa juga harus pakai gayung digituin? Kenapa nggak ambil pakai tangan kemudian dibasuh? Kan tadi sudah cuci tangan terlebih dahulu. Yang larang di dalam, ya, Islam itu kata Nabi SAW, kita masukkan tangan secara langsung, tapi sebelumnya kita belum cuci tangan. Tapi kalau udah cuci tangan, silakan. Nah, enggak apa-apa. Iya, enggak biasa. Jadi kalau udah biasa, insya Allah. Iya, dibiasakan digabung aja. Karena bersama dengan pembiasaan nanti lama-lama kita akan berlatih, insya Allah. Nah, ya, sudah tangannya. Ini juga dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu membasuh kepala. Ya, membasuh kepala. Ya. Membasuh kepala dengan cara yang paling sempurna adalah dibasuh sebanyak satu kali, yaitu dengan cara apa? Dengan cara, ya, kita letakkan mulai tangan kita mulai dari tempat tumbuhnya rambut, lalu kemudian kita alirkan ke belakang sampai di tengkuk, ya namanya ini, sampai di tengkuk di sini. Apa sih namanya tengkuk? Kemudian kita kembalikan ke depan lagi. Ya, lalu kemudian menjangkau telinga. Ini yang telunjuk ini kita masukkan ke lubang. Ya, lalu kemudian yang bagian jempol ini kita letakkan di bagian telinga, lalu kemudian kita jalankan ke atas. Nah, ini adalah cara yang
yang paling afdal, yang paling sempurna ketika seseorang membasuh kepalanya pada saat dia berwudu. Gimana kalau kemudian orang hanya membasuh sebagiannya saja, sah nggak wudunya? Sah, ya, sah wudunya. Jadi tadi kan kita basuh tangan tuh. Karena kalau masih ada sisa itu boleh juga kita langsung gunakan air sisa tersebut. Atau kemudian kita mengambil air yang baru. Nah, begitu pula bagi seorang muslimah, ya, ummahat dan akhwat yang misalkan tidak memungkinkan untuk membukanya, entah karena berwudu di tempat umum yang bisa dilihat oleh auratnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka dibolehkan untuk Untuk tidak membuka jilbabnya. Ya, dan caranya bisa dengan salah satu di antara dua cara. Yang pertama adalah ya kita sentuh ya bagian rambut kita sedikit oleh air di ujungnya saja, lalu kemudian sisanya kita basuh di atas jilbab sampai belakang. Nggak usah dibalikan lagi ke depan, cukup sampai belakang aja. Ya. Atau kemudian tidak membasuh bagian depan, langsung membasuh persis di atas Di atas kepala secara langsung. Namun yang lebih afdal, yang lebih utama adalah Yang pertama tadi, kita basuh bagian ujung daripada rambut, lalu kemudian sisanya kita basuh di atas jilbab. Ya. Tidak perlu sampai basah. Yang penting kita sudah basahin air ya. Kemudian kita alirkan di atas jilbab. Ya, jangan ambil air banyak biar basah. Ya. Kenapa? Ya kalau ini berarti tidak. Kalau memang dalam kondisi itu kan udzur. Ya, dalam kondisi yang udzur, dalam kondisi darurat. Ya, cukup yang dibasuh adalah hanya bagian kepala saja. Mau nggak mau harus dibuka. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita berada di kelompok orang yang banyak, itu bisa saling membantu satu dengan yang lain. Ya, bisa untuk buat hijab. Ya, teman-teman yang perempuan yang akhwat berdiri satu dengan yang lainnya yang menutupi pandangan orang lain seperti itu. Itu jauh lebih memungkinkan. Kalau tangan kan agak samar-samar ya, masih bisa ditutupin. Ya, masih bisa ditutupin. Artinya kalau kita pakai metode yang tadi ditutupin oleh teman-teman kita, itu kemungkinan terlihat oleh orang lain itu sangat kecil sekali dibandingkan ketika kemudian buka hijab. Nah, baik, ada lagi. Ini nggak apa-apa berarti darurat. Diusahakan, banyak cara sih sebenarnya. Tapi kalau memang tidak benar-benar memungkinkan sama sekali ya jatuhnya dalam kondisi darurat tadi.
Baik, ada lagi? Enggak masalah, dikembalikan lagi. Jadi tata cara wudhunya sama aja. Jadi kalau misalkan dalam kondisi yang tidak berjilbab, maka dikembalikan lagi ke depan. Dan ingat, yang jadi tolak ukur adalah kepala, bukan rambut. Ya. Jadi sampai di tengkuknya aja. Bukan berarti kalau rambutnya panjang, tapi rambutnya panjang. Tapi sampai di tengkuknya saja. Makanya dikatakan di ayat wamsahu biruusikum, dan basuhlah kepala kalian, bukan rambut. Nggak masalah. Iya. Maksudnya? Kalau gini-gini biasanya cenderungnya takut sisirannya berantakan. Iya. Enggak masalah sih sebenarnya, tapi tetap tadi kita katakan cara yang paling sempurna adalah seperti tadi. Ya, kita dari depan kemudian kita jalan ke belakang, dari belakang kita kembalikan lagi ke bagian depan. Ya, tapi kalau gini-gini biasanya takut sisirannya rusak. Kepala, ya, dari sini ya, ambil air ya, ambil air. Boleh dibuang airnya begini, lalu kemudian kita alirkan ke depan sampai bagian tengkuk sini belakang, baru kembali lagi, ya kembali lagi, langsung ke telinga, ya ini di jalan. Dia enggak masalah. Baik, itu membasuh kepala. Kemudian yang berikutnya yaitu ya membasuh atau mencuci kaki. Ya, kaki sampai mata kaki. Ya, boleh dilebihkan sampai ke betis, itu lebih afdol. Tadi hadis yang berkaitan tentang burra muhajjalin, yang kita dianjurkan untuk apa? Melebihi pembasuhannya, melebihi dari batas-batas yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan membasuh kaki sama seperti membasuh tangan. Ya, di sela-sela di antara jari jemarinya. Ya, kalau yang biasa Nabi SAW lakukan adalah hanyalah dengan menggunakan apa? Kelingking. Ya, di sela-sela dengan menggunakan kelingking. Lalu diperhatikan juga masalah tumit. Ya, masalah tumit. Ya, sama dengan siku tadi. Tumit ini adalah bagian yang harus benar-benar kita perhatikan pada saat kita mencuci kaki. Ya, agar kemudian bisa memastikan air tersebut sampai ke tumit kita, agar memastikan air terkena ke tumit kita. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman khusus terkait tentang masalah tumit ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah orang yang tidak membasuh, tidak sampai mengenai tumitnya pada saat berwudu, maka celakalah baginya, dia dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangankan orang yang nggak sholat, orang yang sholat pun bisa kena siksaan. Ya, jangankan orang yang nggak pernah wudu, orang yang wudu pun juga bisa kena siksaan. Karena kalau kemudian wudunya tidak sempurna, dia tidak sampai mengenai bagian tumitnya, maka artinya apa? Artinya wudunya menjadi tidak sah. Kalau kemudian wudunya tidak sah, maka otomatis juga apa? Sholatnya juga menjadi tidak sah. Jadi kunci daripada apa? Sah dan tidaknya sholat seseorang itu salah satunya adalah berkenaan tentang bagaimana tata cara dia berwudu dan cara dia berwudu.
Ya, makanya nggak bisa kemudian wudu ini dilakukan secara serampangan. Ya, kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, harus dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul, betul. Mengusapnya keduanya pakai tangan kanan. Kalau dari sisi boleh dan nggak boleh, boleh aja. Sama seperti kemudian menyela-nyelanya, boleh nggak pakai kemudian jempol, boleh nggak masalah. Ya. Nah, ada lagi? Ya, jadi dibasuh ya, dicuci benar-benar kakinya yang kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian sambil digosok-gosok terutama di bagian tumitnya. Ya, setelah yang kanan baru kemudian kita pindah ke sebelah yang kiri. Ya. Begitu yang kiri selesai, maka berarti otomatis selesai pula rangkaian daripada wudu yang kita lakukan. Setelah itu kita dianjurkan untuk membaca zikir atau doa setelah berwudu. Ya, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu lalu kemudian dia menyempurnakan wudunya, tsumma qala, lalu kemudian dia membaca zikir, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu, dia sempurnakan wudunya, lalu setelah berwudu membaca zikir tersebut, maka Allah akan bukakan darinya 8 pintu surga yang dia dipersilahkan untuk masuk melalui pintu mana saja yang dia suka. Zikir itu kan pada dasarnya ya boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Allah katakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik di waktu berdiri, di waktu duduk maupun di waktu berbaring. Jadi nggak apa-apa sambil berjalan kita baca zikir tersebut. Itu tidak masalah. Nah, ada lagi? Selesai ya masalah wudu ini secara ringkasnya. Kemudian berikutnya adalah terkait tentang masalah apa? Tata cara sholat. Setelah kita terangkan bahwasanya di antara syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat dan ya, termasuk juga bagian daripada rukun sholat adalah dikerjakan dengan cara berdiri. Namun ya, rukun sholat yaitu berdiri ini hanya dikhususkan pada sholat apa? Sholat wajib. Adapun sholat sunnah, kalau seseorang mengerjakannya dengan cara duduk, maka sholatnya tetap apa?
tetap sah. Dan menghadap kiblat serta menaikkan sholat dengan cara berdiri ini wajib baginya bagi mereka yang mampu untuk apa? Untuk melaksanakan. Beda halnya dengan orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang punya udzur ada dalam kondisi-kondisi darurat, maka tidak apa-apa baginya untuk kemudian apa? Sholat tidak menghadap ke arah kiblat dan sholat dalam keadaan tidak dalam kondisi berdiri. Contoh misalkan orang yang sholat ya tidak menghadap ke arah kiblat, seperti misalkan umumnya sholat sunnah pada saat kita berada di atas kendaraan, ya. Pada saat kita berada di atas kendaraan, susah dan sulit bagi kita untuk kemudian sholat menghadap ke arah kiblat. Demikian pula orang yang tidak mampu seperti orang yang sakit, yang jika dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat, maka boleh baginya untuk kemudian sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Ya. Begitu pula dengan masalah berdiri. Ya, seseorang yang tidak sanggup untuk kemudian melakukan sholat dengan cara berdiri, maka boleh untuk kemudian sholat sambil duduk, seperti sholatnya orang yang sakit, seperti juga sholatnya orang yang berada di atas kendaraan untuk sholat wajib. Sholat wajib di atas kendaraan boleh atau tidak? Boleh, karena masuk dalam kategori darurat. Apalagi bagi kita yang tidak memungkinkan bagi kita untuk turun dari kendaraan. Nah, kita kalau kemudian safar ke Jawa, kita naik kereta kan nggak mungkin kita turun dari kereta lalu kemudian kita sholat di musola. Kita ikut aturan sesuai dengan aturan yang berlaku di kereta tersebut. Begitu pula ketika kita naik pesawat, ya kita nggak mungkin untuk kemudian sholat dengan cara berdiri, ya otomatis kita sholatnya adalah dengan cara duduk. Nah, ini berkaitan tentang menghadap kiblat dan juga berkaitan tentang berdiri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika seseorang akan sholat, maka dia harus berniat. Ya, niat ini tentunya adalah merupakan sesuatu yang dituntut pada saat kita melakukan ibadah apapun itu. Karena fungsi daripada niat ini adalah untuk membedakan mana ibadah yang wajib dan mana ibadah yang sunnah. Yang kedua, fungsi daripada niat ini adalah untuk membedakan antara ibadah wajib yang satu dengan ibadah wajib yang lainnya. Jadi misalkan sholat 2 rakaat di waktu subuh. Yang membedakan antara 2 rakaat sebelum subuh dengan 2 rakaat sholat subuh itu adalah niatnya. Begitu pula untuk membedakan antara satu ibadah wajib dengan ibadah wajib yang lainnya. 4 rakaat. 4 rakaat di sini 4 rakaat apa? Sholat zuhur kan ataukah kemudian sholat asar kan? Maka harus menghadirkan yang namanya apa? Niat. Namun menghadirkan niat di sini tidak perlu untuk kemudian dilafalkan. Cukup diniatkan di dalam apa? Di dalam hati. Ya, tidak perlu untuk kemudian dilafalkan. Cukup kemudian kita kemudian apa? Sebutkan di dalam hati. Tanpa kita lafalkan saja Allah sudah tahu apa yang kemudian terkandung di dalam hati kita. Kemudian setelah itu baru kita bertakbir, atau yang disebut dengan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Boleh takbir dulu baru mengangkat 2 tangan, atau boleh juga ngangkat 2 tangan dulu baru kemudian takbir, atau boleh juga dilakukan secara bersamaan. Jadi boleh Allahu Akbar baru angkat tangannya, atau angkat tangan dulu
Allahu Akbar itu juga boleh, atau boleh bersamaan Allahu Akbar, ya, tiga-tiganya boleh, ya, boleh berbarengan, boleh takbir dulu baru angkat tangan, boleh angkat tangan dulu baru kemudian takbir. Dan posisi tangan pada saat kemudian diangkat, ya, diangkat bersamaan atau kemudian lebih dulu atau kemudian belakangan dibandingkan dengan takbirnya adalah kita posisikan tangan ini dengan tegak seperti ini. Bagian dalam dari tangan ini menghadap ke arah kiblat, ya. Lalu kemudian kita angkat sejajar dengan apa? Sejajar dengan bahu atau kemudian sejajar dengan kedua telinga. Ya, jadi yang sesuai sunnah mengangkat tangan pada saat takbir itu adalah sejajar dengan bahu atau kemudian sejajar dengan telinga. Dua itu ya. Ya. Paham? Ya. Lalu kemudian setelah itu ya, baru kemudian kita apa? Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan tata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini ada beberapa cara. Boleh hanya dengan al-wad'u saja. Wad'u itu hanya dengan diletakkan aja. Atau boleh dengan sambil al-qabdu, yaitu menggenggam. Kalau kemudian meletakkan saja, maka boleh meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Seperti ini, diletakkan aja. Ya, seperti ini ya. Atau kemudian di telapak tangan kanan ini kita letakkan di atas pergelangan tangan kiri. Seperti ini, diletakkan aja. Atau boleh juga kemudian meletakkan tangan kanan kita ini di atas apa? Ini namanya apa? Lengan bawah. Ya, lengan bawah ya. Kadang lengan ini namanya lengan. Lengan bagian bawah seperti ini. Ini diletakkan aja. Jadi boleh ini, boleh begini, boleh juga begini. Diletakkan. Ya. Atau kemudian dengan al-qabdu, dengan menggenggam. Yaitu menggenggam bagian tangan, ya apa namanya tadi, pergelangan tangan kiri. Jadi tangan kanan kita menggenggam pergelangan tangan kiri atau kemudian menggenggam lengan bagian bawah. Berarti ada berapa? Ada 5 ya. 3 dengan cara apa? Meletakkan, 2 dengan cara menggenggam. Ya. Dan kemudian kedua tangan kita ini kita sedekapkan di atas apa? Di atas dada. Ya, walaupun kita tidak menafikan ada sebagian ulama yang membolehkan untuk meletakkan di atas perut, sebagian juga meletakkan di atas pusar atau bahkan di bawah pusar. Tapi yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah diletakkan di atas shoulder, yaitu di atas dada. Dada itu antara bagian atas perut sampai dengan apa? Kerongkongan an-nahar sampai dengan an-nahar, itu namanya dada. Diletakkan atau boleh sambil digenggam. Ya. Kemudian setelah itu, ya, berikutnya adalah apa? Apa setelah itu? Baca doa apa? Doa istiftah atau doa iftitah. Ya, telah kita sampaikan variasi atau varian atau macam-macam doa iftitah yang sahih itu banyak. Ya, boleh pakai Allahu Akbar kabira sebagaimana riwayat ya Ibnu Umar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau boleh juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, sebagaimana riwayat Aisyah. Boleh juga dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad, sebagaimana riwayat Abu Hurairah. Atau boleh juga Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ya fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Ya.
wahdini limaktulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Atau boleh juga dengan doa-doa yang lainnya. Ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sampai situ? Enggak, masih ada lanjutannya, masih panjang. Makanya biasa pakai Allah Akbar kabira, cukupkan sampai Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah sampai itu aja. Ya, kalau diteruskan dengan apa tadi? Wajah wajhiyah itu hadisnya beda lagi. Dan masih panjang terusannya. Tadi itu baru sepertiganya, masih ada dua pertiganya lagi. Nah, ini varian-variannya. Jadi boleh ya membaca iftitah dengan yang mana saja. Namun sebagian ulama mengklasifikasikan kalau untuk sholat wajib ya biasanya memakai yang tadi Allahumma ba'id baini atau subhanakallahumma bihamdika ya. Kalau yang lainnya bisa digunakan di sholat sunnah. Kalau yang Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ini lebih afdalnya digunakan sebagai doa iftitah pada saat sholat malam. Ya, pada saat sholat malam. Tapi mau pakai yang mana saja di sholat wajib maupun di sholat sunnah, sholatnya tetap apa? Tetap sah. Nah, ibu-ibu hafal yang mana? Yang paling pendek, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Dan selesai. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Kemudian setelah itu membaca apa? Isti'adzah. Isti'adzah boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh juga a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, boleh juga a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini boleh yang mana saja. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Ya, pernah kita sampaikan ya, cara yang terbaik membaca surat Al-Fatihah adalah dengan apa? Berhenti pada setiap ayatnya. Bahkan sebagian ulama ada yang berikan patokan, ya dikasih jeda satu nafas di setiap apa? Di setiap ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti dulu. Baru Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Ya, walaupun kalau kemudian tidak seperti itu juga enggak apa. Ya. Setelah itu baca Al-Fatihah. Baca Fatihah termasuk rukun sholat atau tidak? Rukun sholat, sebagaimana takbiratul ihram juga apa? Rukun sholat. Maka nggak boleh orang takbiratul ihram itu di dalam hati, harus terucapkan lafal takbiratul ihram. Setelah membaca surat Al-Fatihah, silahkan baca ya ayat atau surat yang mana saja yang dihafal atau yang disukai atau yang dikuasai. Setelah itu ya, berikutnya adalah menuju ke ruku. Pada saat ruku, maka kita bertakbir, namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, itu namanya apa? Takbir intiqal. Dari berdiri ke ruku, takbir Allahu Akbar. Sunnahnya sambil mengangkat kedua tangan. Ada 4 tempat yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar, yang mana kita dianjurkan untuk kemudian sambil bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Di mana itu? Yang pertama pada saat takbiratul ihram, yang kedua pada saat apa? Akan ruku. Yang ketiga pada saat apa? Bangkit dari ruku, dan yang keempat adalah pada saat apa? Bangkit dari tasyahud awal. Ya, bangkit dari tasyahud awal. Itu empat yang disunahkan bagi kita untuk mengangkat kedua tangan. Itu nanti ada pertanyaan yang kemarin yang dikirim. Nanti saya jawab. Ya, sabar. Ya, kemarin ada yang udah dikirim beberapa pertanyaan.
Ya. Kemudian ruku ya. Ruku itu punggung lurus, ya, pandangan menghadap ke arah tempat sujud. Oh iya. Selama kita sholat, pandangan kita adalah mengarah ke tempat sujud. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu pada saat tasyahud. Pada saat tasyahud, pandangan kita adalah mengarah ke telunjuk. Selain itu, maka menghadap ke arah tempat sujud. Nah, posisi daripada punggung adalah apa? Tegak lurus. Kemudian tangan menggenggam atau mencengkram lutut. Ya, bukan betis ya, mencengkram lutut. Ya, mencengkram lutut. Kemudian tangannya ya sebisa mungkin ya membentuk seperti anak panah seperti ini, bengkok sedikit. Ya, dan dijauhkan antara apa? Antara tidak menempel antara perutnya dan juga dengan pahannya. Ya. Nah, ini juga apa namanya? Ya, gerakan-gerakan yang perlu diperhatikan pada saat kemudian kita ruku. Lalu kemudian ya membaca apa? Bacanya apa saja? Boleh subhana rabbiyal azim, boleh subhana rabbiyal azim wa bihamdi, boleh juga subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, sebagaimana bacaan Aisyah radhiyallahu taala anha mentawilkan ya firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullah dan seterusnya. Atau juga boleh subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Ini beberapa varian yang bisa kita baca pada saat apa? Pada saat ruku. Ya. Ini kalau bisa dihafalkan semuanya varian-varian tersebut. Ya, sesekali kita pakai bacaan yang ini, sesekali yang. Nah, ya, apa namanya? Selaras. Ya, jadi kalau di rukunya membaca subhana rabbiyal azim, maka di sujudnya juga membaca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Kalau kemudian di rukunya dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka di sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau di rukunya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, maka di sujudnya juga sama subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, selaras ya antara zikir yang dibaca pada saat apa? Ruku dengan sujud. Ya, Mas. Nah, 3 kali. Boleh sih, enggak masalah. Oh, jam 2. Ya, kita agak cepat ya. Kemudian setelah itu bangkit dari ruku. Ya, bangkit dari ruku. Ya, menuju ke i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan apa? Bahu atau sejajar dengan telinga. Nah, pada saat i'tidal, sekali lagi tadi saya lupa disclaimer, kalau ada kemudian kita sampaikan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah-masalah tertentu terkait tentang tata cara sholat ini, lalu kemudian kita rojihkan sebagian pendapat, ini tidak menafikan mungkin sebagian ustadz akan merojihkan pendapat yang lainnya. Ya. Jadi pada saat kemudian ini dalam posisi tangan, apakah bersedekap atau dibiarkan lurus saja seperti ini? Nah, ini terjadi apa? Khilaf di antara para ulama. Ya, pernah saya sampaikan kalau saya secara pribadi lebih condong untuk apa? Dibiarkan, tidak kemudian sambil bersedekah. Jadi kita tidak menafikan tadi bahwasanya kalau kemudian ada yang lebih merojihkan pendapat apa sambil tetap bersedekah. Nah, kemudian sambil membaca apa? Ya, sami Allah liman hamidah. Pada saat i'tidal kemudian baca apa? Rabbana lakal hamdu, atau boleh Rabbana walakal hamdu, atau boleh Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Ya, atau kemudian boleh Rabbana walakal hamdu apa? Ahlul tanah wal majd. Apa itu panjang? Lupa. Ya, itu boleh.
Kemudian setelah itu dari i'tidal menuju ke sujud. Ya, pada saat turun, ya, mana yang lebih dulu, apakah tangan dulu ataukah kemudian apa kaki terlebih dahulu? Ini juga khilaf di antara para ulama. Kalau menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu boleh dengan cara dua-duanya. Hanya saja perbedaannya masalah mana yang lebih utama. Apakah kaki duluan ataukah tangan lebih dulu. Ini juga khilaf di antara para ulama. Ya, khilaf di antara para ulama. Ya, kalau kami lebih condong kepada pendapat tangan lebih dulu. Ya, tangan lebih dulu. Kemudian sujud. Ya, sujud itu anggota sujud ada 7. Apa saja? Dahi beserta dengan apa? Itu harus menyentuh lantai, menyentuh tangan, kemudian kedua tangan, kedua lutut, lalu kemudian kedua kaki. Ya, ini 7 anggota sujud yang harus terkena lantai atau terkena tangan. Ya, lalu kemudian ya pada saat sujud tangan-tangan kita ini kita ya tidak terlalu rapat, tidak juga terlalu berjarak. Ya, seluruhnya menghadap ke arah apa? Ke arah kiblat. Ya, bisa sejajar dengan bahu, bisa juga sejajar dengan telinga. Lalu kemudian antara paha dengan apa? Perut ini kita jauhkan. Ya, dan tidak boleh kemudian tangan ini kita apa? Kita turunkan ke lantai. Ya, apa namanya? Menempel ke lantai, nggak boleh. Ya, tetap dalam kondisi terangkat. Ya. Tapi ini nanti kan kalau kita sholat berjamaah susah ya praktek. Tapi agak dirapatkan enggak Pak. Ini enggak masalah. Nah, kemudian setelah itu membaca apa? Ya tadi sama ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subuhun qudus rabbul malaikati itu ya itu subuhun qudus rabbul malaikati war ruh, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, dan bacaan yang lain. Kemudian duduk di antara dua sujud. Boleh dengan iftirash duduknya atau boleh dengan iqa. Ya, iqa ya. Masih ingat iqa itu apa? Kedua apa namanya ini? Telapak kakinya dibuat posisi berdiri. Ya, lalu kemudian didudukin. Jadi ada iqa yang diperbolehkan, ada yang nggak boleh kan ya? Ingat nggak? Aku lupa. Yang boleh seperti ini. Ini namanya isma. Dan ini dibolehkan dikerjakan pada saat apa? Pada saat duduk di antara dua sujud. Ya, jadi boleh dengan iqa, boleh juga dengan apa? Iftirash. Ya, duduk di antara dua sujudnya. Ya, ini namanya apa? Iqa. Ya, iqa yang dilarang itu adalah iqa yang apa? Seperti hewan, seperti iqa-nya anjing. Pernah kita contohkan kan, seperti ini. Ya, ini namanya iqa juga, tapi iqa seperti ini nggak boleh. Atau kemudian ya seperti ini juga namanya apa? Iqa. Ya, itu juga namanya apa? Iqa. Ya. Atau kemudian yang duduk-duduk yang nggak boleh ya, masih ingat nggak? Nyender ke tangan kiri nggak boleh. Jadi iqa itu bisa seperti ini yang nggak boleh. Ini namanya iqa juga. Ini nggak boleh duduk seperti ini. Ya, atau duduk seperti tadi. Ya, mana sih dirapatkan seperti ini. Ya, itu juga tidak boleh. Kalau yang dibolehkan adalah iqa seperti ini ya. Ini namanya iqa, dan ini bolehnya kapan? Duduk di antara dua sujud. Kenapa? Enggak. Nah, jadi itu namanya apa? Iqa. Boleh dengan duduknya iqa, boleh dengan apa? Iftirash. Kemudian baca zikirnya Rabbighfirli, atau Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'atini warzuqni. Itu juga boleh. Kemudian ya, selanjutnya sujud lagi. Ya, kemudian bangkit untuk rakaat yang kedua. Kita disunahkan untuk duduk istirahat.
duduk istirahat, duduk sejenak. Ya, duduk sejenak, ya, sebagaimana duduk di antara dua sujud, lalu kemudian baru kita bangkit. Bangkitnya dengan apa? Tangan menepak ke lantai, lalu kemudian bangkit untuk rakaat yang kedua. Kemudian gerakan-gerakan yang selanjutnya sama aja ya, seperti rakaat yang pertama. Kemudian berikutnya adalah tasyahud. Ya, tasyahud awal. Tasyahud awal posisi duduknya seperti apa? Duduk iftirash. Ya, kemudian tangan kiri ini boleh diletakkan di atas paha atau boleh diletakkan di atas lutut. Ya, kemudian tangan kanan kita ini boleh menggenggam seperti ini, telunjuknya diangkat seperti ini menggenggamnya. Ini ya jelas ya. Ini seluruh jari dari kelingking, jari manis, kemudian jari tengah ini digenggam. Kemudian jempolnya ini kita letakkan di atas apa? Di atas jari tengah seperti ini. Telunjuknya ngangkat. Atau boleh membuat angka 53 seperti ini. Ini limanya nih yang lingkaran. Jadi antara jari tengah dengan jempol ini buat lingkaran. Kemudian yang jari manis dengan kelingking ini ditekuk. Kemudian telunjuknya diangkat. Ini limanya, ini 3, 1, 2, 3, 53. Ini ya. Dan telunjuk diangkat itu mulai dari kapan? Mulai dari tasyahud. Walaupun memang khilaf. Namun yang rajih dalam masalah ini, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah telunjuk diangkat pada saat mulai tasyahud. Dari awal kita sudah apa? Sudah angkat. Ya. Lalu kemudian membaca apa? Zikir-zikirnya. Ya boleh at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat, atau boleh juga at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat dan seterusnya. Assalamu alayka boleh juga apa? Assalamu ala nabi, nggak pakai alaika. Alaika boleh, ala nabi juga boleh. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian sahabat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ya, kemudian syahadat. Nah, sampai di syahadatain ini, ya baru kemudian kita bangkit untuk apa? Rakaat yang berikutnya. Boleh nggak ditambahin Allahumma sholli ala Muhammad di tasyahud awalnya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi batasannya adalah sampai syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian bangkit untuk rakaat yang ketiga. Nah, ini tasyahud awal. Kemudian di tasyahud akhir, maka cara duduknya adalah dengan tawarruk. Ya, dengan duduk tawarruk. Masih dengan apa? Dengan tata cara duduk, dengan tata cara yang sama, tangan-tangannya di posisi yang sama sebagaimana tasyahud awal. Kemudian bacaan awalnya juga sama. Setelah kemudian selesai bacaan dua syahadat, ya dilanjutkan dengan membaca shalawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu apa? Doa atau zikir meminta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan dari 4 perkara. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, kemudian apa? Setelah itu doa apa yang ingin kita baca. Di antara yang disunnahkan adalah apa? Baca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min innaka antal inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Nah, itu adalah tempat yang kita dianjurkan untuk memperbanyak apa? Memperbanyak doa. Makanya kita tasyahud akhir itu kalau bisa lebih lama lebih baik. Kita banyakin doa sebelum salam. Ya. Baru setelah itu apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan,
nolehnya, pipinya yang bagian kanan ini terlihat oleh orang yang ada di belakang kita. Yang kiri juga sama, ketika noleh ke kiri, pipi kiri apa? Terlihat oleh orang yang berada di depan kita. Ucapan salamnya ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Kemudian ke kirinya juga Assalamualaikum warahmatullahi juga boleh. Ke kanannya Assalamualaikum warahmatullahi, ke kirinya Assalamualaikum saja juga boleh. Nah ini ya tata cara apa? Salat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kita review secara singkat ya karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Setelah itu kemudian apa? Membaca zikir. Zikir setelah apa? Setelah sholat tentunya. Zikir kan ada zikir yang sifatnya mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu tidak terikat oleh tempat, waktu, ya. Itu namanya apa? Mutlak. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Tapi kalau baca Qurannya tidak pada tempat yang tepat, kita baca Qurannya di tempat yang harusnya kita zikirnya muqayyad, maka itu apa? Tidak dianjurkan. Begitu salam dari sholat, bukannya zikir, malah baca Quran. Mana yang lebih baik setelah salam, setelah selesai sholat wajib, baca Quran atau zikir setelah sholat? Zikir setelah sholat. Meskipun baca Quran adalah zikir yang paling afdol dibandingkan dengan zikir-zikir yang lainnya. Hanya saja karena dia diamalkan di tempat yang kurang tepat, yang tidak tepat, maka tentunya tidak dianjurkan. Yang lebih dianjurkan adalah zikir setelah sholat. Nah, baik. Kemudian itu ya. Berikutnya kita sampai pada pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lebih dulu. Yang pertama, apabila witir langsung 3 rakaat, 1 salam, apakah mengangkat tangan atau takbir ketika bangkit dari rakaat kedua tanpa tasyahud awal? Nah, ini terkait tentang witir ya. Tata cara pelaksanaan witir dengan 3 rakaat, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu boleh dengan 2 cara. Boleh 3 rakaat dengan 2 kali salam, 2 rakaat dulu kemudian salam, kemudian bangkit lagi 1 rakaat kemudian salam. Atau boleh juga dengan 3 rakaat sekaligus kemudian nanti salam di mana? Di rakaat yang terakhirnya saja. Ya, maka ini juga dibolehkan. Hanya saja yang 1 kali salam ini tidak boleh sama pelaksanaannya dengan kita melaksanakan sholat maghrib. Sehingga tidak ada yang namanya tasyahud awalnya. Langsung nanti tasyahudnya di rakaat yang ketiga. Dan pada saat kita bangkit dari rakaat kedua ke rakaat yang ketiga, tidak perlu sambil mengangkat kedua tangan. Ya, sama seperti pada saat kita bangkit dari rakaat yang pertama ke yang kedua atau yang kedua menuju ke yang ketiga. Ya, tanpa mengangkat kedua tangan. Tapi tetap takbir. Takbir itu baca Allahu Akbar-nya. Nah, kalau setelah witir sunahnya baca apa itu? Iya, Subhanal Malikil Quddus. Dibaca berapa kali? 3 kali. Yang di akhirnya dikeraskan dan agak dipanjangkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila saat sholat aurat wanita tersingkap kaki atau rambut atau pergelangan tangan kelihatan namun langsung ditutup kembali, apakah sholatnya sah? Jadi ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya innallaha la yaqbalu sholatan ra'atin qad hadat illa bihimar. Bahwasanya Allah tidak menerima sholat wanita yang telah balik kecuali ya dia telah menutup apa? Menutup kepalanya atau menutup auratnya. Ya, berdasarkan pada hadis ini bahwasanya kalau kemudian ada seorang wanita yang sholat, lalu kemudian terlihat sedikit dari bagian auratnya,
Kalau kemudian dia langsung begitu sadar bahwasanya ada auratnya yang terlihat, lalu kemudian dia langsung dia tutup, maka sholatnya apa? Sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Tidak perlu untuk kemudian dia ulangi. Yang terjadi khilaf adalah kalau yang terbuka itu sedikit auratnya, entah beberapa helai rambut saja yang terlihat atau hanya terlihat ya tangannya sedikit saja, lalu kemudian dia biarkan, dia tidak langsung tutupi, maka ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau dia tidak langsung tutupi, kalau dia biarkan begitu saja, meskipun yang tersingkap sedikit apapun saja, maka sholatnya tetap apa? Tetap batal. Namun pendapat yang kedua, dan wallahu ta'ala a'lam, ini adalah pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat. Kalau yang tersingkap hanya sedikit saja, maka tidak apa? Tidak membatalkan sholatnya. Hal ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwasanya idzan kashafa syai'un yasirun min sya'riha aw badaniha lam yakun 'alaiha al-i'adah inda aktsari ulama. Kalau seorang wanita tersingkap auratnya sedikit saja, beberapa helai rambut saja, atau kemudian tersingkap aurat sedikit di badannya, maka dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Kecuali kalau kemudian yang tersingkapnya banyak. Kalau yang tersingkapnya banyak, maka harus apa? Diulangi sholatnya. Ya, harus diulangi sholatnya. Apa dalilnya? Dalil ini ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Salamah. Beliau adalah di waktu kecilnya adalah orang yang paling pandai bacaan Qur'annya. Sehingga kemudian beliau pun diperintahkan dan diminta untuk menjadi imam bagi kaumnya. Pada saat kemudian beliau pakai bajunya itu agak kependekan sedikit. Sehingga tersingkap sedikit apa yang menjadi auratnya. Maka ketika itu dilihat, ada seorang wanita yang kemudian berkomentar, rawau atau waru anna aurata qari'ikum. Hendaknya kalian tutupi apa yang menjadi aurat dari imam kalian. Nah, ini tidak kemudian disuruh untuk apa? Mengulangi sholatnya. Ya, hanya meminta agar kemudian nanti di sholat yang berikutnya agar si imam ini adalah menutupi apa yang menjadi auratnya yang tadi tersingkap sedikit saja. Jadi kalau sedikit apa? Nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak mempengaruhi keabsahan dari sholatnya. Ya, kan batasan aurat sebagaimana dalam hadis Asma ya radhiyallahu taala anha, yang boleh ditampakkan hanya ini dan ini, sambil mengisyaratkan pada wajah dan juga kedua telapak tangan. Ya. Yang bukan aurat adalah wajah dan juga kedua telapak tangan. Selain daripada itu adalah aurat. Termasuk di dalamnya adalah kaki. Ya, makanya di sini di pertanyaan yang ketiga ini berkaitan juga, gimana kalau kemudian sholat saat sujud kedua telapak kaki dirapatkan, bagian bawah telapak kaki terlihat, ya tidak pakai kaos kaki, apakah batal sholatnya? Jadi kembali sama seperti tadi, kalau yang tersingkapnya hanya sedikit saja, maka tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau yang tersingkap banyak, maka membatalkan apa? Batalkan sholat. Ya, walaupun menutup apa? Kaki. Apakah kaki ini termasuk aurat yang harus ditutup pada saat sholat? Ini juga khilaf di antara para ulama. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kaki termasuk bagian daripada aurat. Ya, dan ditutupin. Tutupin pakai apa aja? Boleh dengan gamis kita, dibuat agak lebih memanjang, atau bisa juga ditutupin dengan menggunakan kaos kaki. Nah, kemudian yang berikutnya,
Mengapa sholat witir ada yang pakai kunut, ada yang hanya 10 hari terakhir, ada yang selalu pakai kunut? Yang manakah yang benar? Dua-duanya benar. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi barang siapa yang kemudian di bulan Ramadan dia kunut sepanjang hari di setiap malamnya, 1 bulan penuh dia kunut, itu adalah sesuatu yang baik. Dan kalau Anda yang kemudian kunut di pertengahan yang kedua, itu juga sesuatu yang baik. Dan kalau kemudian tidak kunut sama sekalipun, itu juga sesuatu yang baik. Jadi diberikan apa? Kelonggaran dalam masalah ini. Ya. Tapi sebagian ulama memberikan catatan, sebaiknya kadang-kadang apa? Dikerjakan, kadang-kadang ditinggalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau lebih kemudian menyarankan kita untuk kadang-kadang dipraktekkan, kadang-kadang ditinggalkan, agar orang-orang tidak menyangka itu adalah perkara yang diwajibkan. Kadang kalau dilakukan secara rutin, khawatirnya orang mengira itu adalah wajib. Nanti kalau ditinggalin protes. Ya, kalau kadang-kadang ditinggalin protes, bahkan nggak mau lagi kemudian bermakmum atau kemudian sholat di masjid tersebut. Nah, ini untuk sebagai apa? Sebagai isyarat dan pemberitahuan bahwasanya itu bukan perkara yang wajib. Ya, berarti kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang kemudian ditinggalkan. Jadi boleh mulai dari awal Ramadan, ya, pada saat witir, dan kunut witir ini boleh sebelum ruku atau setelah apa? Setelah ruku. Jadi begitu selesai apa? Bacaan ayatnya, kemudian langsung kunut. Nah, ini berarti sebelum ruku. Boleh juga apa? Setelah ruku. Walaupun kata Syekhul Islam lebih utama adalah setelah ruku. Dan dua-duanya dipraktekkan oleh para sahabat. Ya, sahabat Ibnu Mas'ud, beliau ya pada saat kunut, beliau kunutnya sebelum ruku. Ya, sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, maka mereka ya kunutnya adalah setelah apa? Setelah ruku. Kemudian berikutnya. Nggak masalah. Sepanjang tahun pun nggak masalah. Kenapa? Karena kan hadisnya Nabi mengajarkan Al-Hasan bin Ali, cucu beliau Al-Hasan, doa kunut, dan Nabi tidak kemudian memberikan arahan apakah dibacanya setiap saat ataukah kadang-kadang dan seterusnya. Artinya diberikan keluasan di dalamnya. Yang mau kemudian setiap witir dia kunut terus-menerus sepanjang tahun, yang nggak masalah. Tidak masalah, kadang-kadang pun juga tidak masalah. Diangkat ke dada aja, ya, tidak diangkat terlalu tinggi. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya jika ketika kita terluput atau lupa karena kurang khusyuk setiap melakukan sujud sahwi selalu setelah salam tanpa melihat kondisi-kondisi yang sudah Ustaz jelaskan di pertemuan sebelumnya, apakah sah sujud sahwinya? Nah, kalau yang kita sudah jelaskan, yang paling utama, selalu saya katakan, yang paling utama, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama masalah sujud sahwi ini adalah mengikuti sujud sahwinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dilakukan sebelum salam, kapan dilakukan setelah salam. Yang pernah kita sampaikan apa? Yang sebelum salam kapan? Kalau lupa tasyahud awal, itu berarti sebelum salam. Yang kedua, kalau kemudian kita ragu jumlah rakaatnya, ini udah rakaat kedua atau tiga atau 4, diingat-ingat, nggak ingat-ingat juga, masih ragu-ragu juga, maka kita diperintahkan untuk ngambil bilangan yang paling kecil kan. Nah, kalau posisinya seperti itu, maka kita sujud sahwinya adalah sebelum salam. Nah, ini dua kondisi di mana kita ya sujud sahwinya sebelum salam. Kalau setelah salam kapan? Ya, yang sujud sahwinya setelah salam. Belum selesai sholatnya udah salam. Baru 2 rakaat salam, kurang 1 rakaat lagi, kurang 2 rakaat lagi. Berarti sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Atau kemudian kelebihan rakaatnya. Ya, begitu baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah baru ingat, oh ini rakaat yang kelima. Berarti langsung apa? Duduk. Ya. Begitu duduk,
baca doa tasyahud, baca doa tahiyat, berdoa dan seterusnya, kemudian salam, kemudian setelah itu sujud sahwi. Kelebihan rakaat yang kedua. Yang ketiga adalah kalau ragu-ragu di awalnya, tapi setelah diingat-ingat, akhirnya ingat ternyata ini adalah rakaat yang ketiga, berarti kurang satu, tambahin satu. Berarti ini sujud sahwinya adalah kapan? Setelah salam. Nah, ini yang afdolnya seperti ini. Ya, tapi kalau kemudian seseorang di setiap keadaan dia kapanpun lupa, entah kurang, entah lebih, entah meninggalkan sesuatu bagian dari wajib-wajib yang ada, dia tetap memilih sebelum salam atau memilih setelah salam, maka ini juga tidak apa-apa. Karena ada juga pendapat dari para ulama yang mengatakan demikian. Diberikan pilihan, mau dilakukan sebelum salam silakan, setelah salam pun silakan. Tapi sekali lagi yang paling afdal adalah kita ngikutin apa? Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kapan sujud sahwinya sebelum salam, kapan sujud sahwinya setelah salam. Mana yang lebih afdal berdoa saat sebelum salam atau saat sujud terakhir atau semua sujud? Dua-duanya afdal. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abd baina yaday rabbih wa huwa sajidun fa aqiru fihi du'a." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tempat yang terdekat seorang hamba dengan Allah itu adalah pada saat dia sujud, maka perbanyaklah apa? Perbanyaklah doa pada saat sujud. Doa sebelum salam. Ya, ketika seorang sahabat bertanya, "Ayat du'ai asma?" Wa Rasulullah, doa apa yang paling cepat dikabulkan dan didengar oleh Allah? Salah satunya adalah fi duburi kulli shalawatil maktubat, yaitu setiap akhir daripada sholat. Akhir sholat di sini maksudnya adalah para ulama sebelum salam. Jadi ini adalah dua tempat di dalam sholat yang kita sama-sama dianjurkan untuk apa? Untuk memperbanyak doa. Doanya itu yang ada dalam Al-Quran apa gimana? Iya, boleh mana saja. Dalam Al-Quran boleh, dalam hadis boleh. Enggak. Kalau bahasa Indonesia sebaiknya di luar sholat saja. Iya. Jadi boleh dengan doa yang di dalam Al-Quran, boleh juga yang di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, enggak masalah. Iya, sebaiknya jangan. Walaupun ada sebagian pendapat yang membolehkan berdoa ya di sujud dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi lebih hati-hatinya adalah kalau kita punya hajat permintaan dalam bahasa Indonesia, maka sebaiknya diminta di luar sholat, dipanjatkan di luar sholat saja. Kemudian apa tadi? Ya, apakah di semua sujud? Ya, di semua sujud. Jangan dikhususkan di sujud yang terakhir saja. Nah, ini kadang prakteknya keliru. Ya, di hadis disebutkan tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu adalah pada saat dia sujud, dan tidak dikhususkan sujud terakhirnya. Maka kita nggak boleh mengkhususkan sujud yang di akhir saja, yang dilamain sujud di akhirnya saja. Khawatirnya kita nanti jatuh dalam kebid'ahan. Ya. Bid'ah itu salah satu sebab jatuhnya dalam bid'ah adalah mengkhususkan sesuatu dilakukan di tempat tertentu, di waktu tertentu, dalam kemudian bilangan-bilangan tertentu tanpa dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sujud itu semua sujud kita dianjurkan untuk memperbanyak apa? Memperbanyak doa, tidak hanya di akhir sujud saja. Mengakhirkan sholat isya itu jam berapa? Mengakhirkan sholat isya itu yang penting adalah sebelum pertengahan malam. Karena waktu berakhirnya sholat isya itu adalah sampai tengah malam. Kata Nabi SAW, sholatul isya atau waktu isya ila nisfil lail. Sholat isya itu sampai apa? Sampai pertengahan malam. Kalau Syekh bin Baz, beliau memberikan catatan bahwasanya mengakhirkan sholat itu adalah di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam awal. Sepertiga malam awal, ya, bukan terakhir. Kalau sepertiga malam terakhir lebih dari pertengahan malam dong, ya enggak? Ini kalau ibaratnya ini malam ya, malam itu kan dari maghrib sampai apa? Subuh itu namanya malam.
Kalau sepertiga malam awal, itu berarti ya dihitung aja, dikonversikan. Maghribnya jam berapa, subuhnya jam berapa. Katakanlah jam 6 sampai jam 5, ada 11 jam. Dibagi menjadi 3. Ya, 3,5 jam, katakanlah kalau dibagi 3. Berarti jam 6 ke tambah 3,5 jam, jam setengah 10 gitu. Ya, yang penting sebelum apa? Sebelum waktunya berakhir. Nah, dengan catatan ya, mengakhirkan sholat isya ini lebih afdal dengan catatan tidak memberatkan. Kalau memberatkan maka lebih utama ditunaikan di awal. Nah, insya Allah. Mana yang dulu ini? Oh, ini dosa. Enggak masalah. Selama kita ya merasa aman ya untuk terkena najis. Ya, selama kita aman terkena dari najis. Ini banyak ini. Mudah-mudahan bisa. Masih berapa menit lagi? Sudah habis ya. Bila kita berada di atas pesawat ketika sholat boleh. Ya boleh. Ya. Kalau memang tidak memungkinkan bagi kita untuk berwudu, entah karena tidak ada air atau kesulitan mendapatkan air atau karena sakit, maka boleh diganti dengan apa? Dengan bertayamum. Apakah hukumnya sholat tarawih bermakmum kepada imam yang melazimkan bacaan surat Al-Ikhlas di setiap rakaat kedua? Tidak masalah. Yang penting tumaninah ya. Yang penting tumaninah. Kalau tidak tumaninah maka jangan bermakmum di belakang imam yang tidak memperhatikan tumaninah di dalam sholatnya. Mau 23, mau 11 rakaat silakan. Mau bacaannya panjang, mau bacaannya pendek, silakan. Yang penting apa? Dirunaikan sholatnya secara tumaninah. Waduh, apa hukumnya sholat isya yang selalu diisi dengan kunut? Ada. Sholat isya nggak boleh, nggak ada. Tidak boleh, tidak ada tuntunan. Kunut nazilah, kalau kunut nazilah boleh, tapi nggak boleh isya doang di seluruh sholat. Iya, nggak boleh. Kecuali kalau kunutnya kunut nazilah boleh. Ketika sedang membaca zikir sholat fardu lalu kentut, apakah harus berwudu lagi? Nggak perlu. Ya zikir nggak harus dalam kondisi apa? Dalam kondisi suci. Yang harus ditunaikan, ibadah yang harus ditunaikan dalam kondisi suci apa saja? Sholat, tawaf, baca Quran, megang Quran, megang mushaf. Iya, apakah termasuk berlebihan apabila seorang hendak melaksanakan sholat selalu mandi terlebih dahulu karena khawatir terkena najisnya berlebihan? Jangan dari was-was syaitan. Ya, kita wudu 5 waktu aja, sholat 5 waktu itu Nabi SAW ibaratkan seperti kita yang sedang mandi di sungai yang mengalir, yang kita ya setiap saat ya membersihkan badan kita. Di PT. Ya boleh. Jika kita wudhu di PT tempat wudhu belum dipisah, bolehkah setiap hari berwudhu di toilet? Enggak masalah. Jika kita terjebak macet berada di mobil. Iya. Kalau kita di mobil dalam kondisi apa? Macet, ya karena takut ketinggalan waktu sholat, maka kalau kita tetap sholat di atas mobil, maka nanti ketika sampai di rumah tetap harus diganti sholatnya. Diganti sholatnya. Atau kemudian dengan pilihan kita bisa menjamak sholat kita. Jadi kalau misalkan ya kita pulang kerja, yang biasanya kalau kita pulang kerja jam 4 itu sampai rumahnya udah
sebelum maghrib udah nyampe rumah, tapi qadarullah karena satu dan lain hal macet luar biasa, nggak bisa bagi kita untuk ya apa namanya istirahat di rest area atau di tempat-tempat tertentu, maka nggak apa-apa untuk kemudian nanti menjamak sholatnya. Ya, karena Nabi SAW pernah menjamak sholat tanpa ya disertai alasan safar, tanpa disertai alasan sakit, tanpa disertai alasan hujan. Ini kan 3 sebab kita dibolehkan untuk menjamak sholat. Safar, kemudian sakit, kemudian apa? Hujan. Nabi pernah tanpa ketiga alasan tersebut beliau menjamak sholatnya. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai rutinitas. Kalau udah tahu biasanya nyampe rumahnya itu pasti telat maghribnya, ya yang ditunda adalah pulangnya. Ya, jangan yang apa? Yang dilanggar adalah sholatnya. Satu lagi ya. Yang mana ini? Kalau lagi sholat lalu anak yang berita atau baby nangis kejar. Ya, boleh sambil digendong aja. Ya, anak nangis kejar itu ya bisa jadi karena ya apa namanya jauh dari ibunya, begitu kemudian dipeluk, nah digendong oleh ibunya bisa berhenti. Atau kalau kemudian tetap melanjutkan sholat, diringankan saja rokaatnya. Diringankan apa? Rokaatnya. Ya, diringankan rokaatnya. Nah. Ya. Oh, buat 3 orang. Ya. Baik. Tiga pertanyaan ya. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu deh. Yang siap jawab siapa? Yang siap jawab? Yang ada yang siap jawab? Nggak ada. Tadi niatnya kalau ada yang siap, walaupun dia salah tetap saya kasih. Tapi karena ini nggak jadi. Nggak jadi. Iya, baik. Ya, sebutkan. Nggak boleh ada catatan ya. Nggak boleh nyontek. Sebutkan 3 variasi doa yang dibolehkan untuk dibaca pada saat kita iftitah, baca doa iftitah. Ya, silakan. Silakan. 3-3-nya kan 3 mintanya. Saya mintanya 3 kan banyak itu, lebih dari 3. Saya mintanya 3. Iya. 1, 2. Iya, 2, 3. Iya, betul. Ya. Yang kedua, sama, sebutin 3 contoh juga nih. Doa yang bisa kita baca pada saat tasyahud akhir sebelum salam. Biar rajin hafal. Iya, doa setelah bacaan tasyahud. Sebelum salam. Sebelum salam kan kita dianjurkan banyak doa ya. Doa apa aja? Sebutkan 3 aja contohnya. Doa yang iya. Siapa? Oh, itu ibu itu duluan tadi. Allahumma ini. Iya. 1, 2. Allah hasib itu. 3. Iya. Alhamdulillah. Yang ketiga,
Siapa yang hadir dari awal sampai sekarang nggak pernah goib? Enggak apa? Enggak termasuk iya, insya Allah. Siapa yang nggak pernah goib? Enggak, dari awal pembahasan wudhu loh. Wudhu sampai sholat. Kita ada berapa kali pertemuan? 6 kali. Siapa yang hadir ke 6-nya? Selain Lansia. Kalau Pak ini harus hadir. Yang 5 kali. Yang 5 kali, Ibu nggak merasa? Perasaan aja ya. Ya udah, nggak ada yang ngaku. Kenapa? Kalau yang ngaku hadir 5 kali, nggak usah kasih pertanyaan, langsung kasih. Nggak ada pertanyaan aja. Baik, tadi kan sholat ya, udah sholat. Sekarang wudhu aja deh. Masalah wudhu. Apa doa setelah wudhu? Itu aja gampang. Zikir setelah wudhu. Doa setelah wudhu. Nggak hafal? Ya silakan. Ulang. Kayaknya ada yang kurang. Kalau ada yang tahu kekurangannya bisa ngelengkapin, bisa. Benar? Ragu-ragu. Yang bisa siapa? Kurang tepat. Ada yang mau koreksi? Koreksinya di mana? Angkat tangan dulu, Ibu. Silakan. Iya, betul. Ulang wahdahu la syarika. Terus ditambah lagi wajah alim. Ya, baik. Baik, cukup ya. Baik para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Jalla wa Ala dan yang salah berasal dari kejahilan hukum, ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.